Di tengah hegemoni sepak bola Indonesia, terutama soal Liga 1 dan Timnas, ada sebuah kabar menyedihkan dari Mitra Kukar. Yap, tim yang berasal dari Pulau Kalimantan itu baru saja mengumumkan pamit dari Liga 3 zona Kaltim. Hal yang pasti cukup membuat pecinta sepak bola nasional terkejut sebab tim ini sendiri dikenal sebagai tim yang kaya raya. Bahkan dalam sejarahnya, Mitra Kukar pernah diperkuat oleh mantan pemain dari Premier League. Lantas, apa sih yang sebenarnya dialami oleh tim berjuluk Naga Mekes? Sehingga membuat mereka bisa dikatakan bubar jalan. Para pecinta sepak bola nasional benar-benar dibuat kaget atas mundurnya Mitra Kukar dari Liga 3 zona Kaltim. Yap, sejak terdegradasi pada akhir musim 2018, Mitra Kukar belum pernah lagi naik ke kompetisi teratas sepak bola nasional. Bahkan mereka harus terjun bebas ke Liga 3 pada 2021 silam. Sampai pada akhirnya di 2023 ini, mereka menyatakan mundur dari kompetisi nasional. Yap, sebagaimana kita tahu kalau Mitra Kukar bukanlah klub sembarangan. Tim yang berpusat di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu berada di bawah naungan PT Kutai Kartanegara Sport Mandiri. Secara histori, Mitra Kukar menjadi embrio dari klub legendaris asal Surabaya, yakni Niak Mitra atau Mitra Surabaya serta Mitra Kalteng Putra. Nah, ketika Mitra Surabaya terdegradasi ke Divisi 1 Liga Indonesia pada tahun 1999, klub ini dibeli pemilik Barito Putra dari Banjarmasin, yakni Haji Sulaiman HB, dan pindah markas ke ibu kota Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Sejak itu, Mitra Surabaya berganti nama menjadi Mitra Kalteng Putra atau MKP. Pada 2001, Mitra Kalteng Putra terdegradasi ke Divisi 2 Liga Indonesia karena kesulitan keuangan hingga berganti manajemen. Lantas, MKP pun pindah markas ke Kabupaten Kutai Kartanegara dengan status dipinjamkan. Mengutip laman resmi Mitra Kukar, di bawah manajemen yang diketuai Haji Suryanto Anwar dan manajer tim Endri Erawan, Mitra Kalteng Putra akhirnya berganti nama menjadi Mitra Kukar saat menjalani kompetisi Divisi 2 Liga Indonesia musim 2003. Setahun kemudian naik ke kompetisi Divisi 1 Liga Indonesia pada musim 2004. Kemudian Mitra Kukar sendiri resmi menjadi milik Kabupaten Kutai Kartanegara setelah klub ini dibeli Haji Sulaiman HB dengan harga 1,5 miliar rupiah pada tahun 2005. Di musim 2007, Mitra Kukar berhasil lolos ke divisi utama Liga Indonesia untuk musim 2008. Barulah di musim 2011-2012, mereka bisa promosi ke kasta tertinggi usai jadi juara 3 divisi utama di Liga Indonesia 2010-2011. Yap, sepanjang kehadiran mereka di sepak bola Indonesia, Mitra Kukar telah ditangani sejumlah pelatih ternama dari dalam maupun luar negeri. Sebut saja diantaranya ada Ivan Kolev, Jackson F. Tiago, Simon McManamy, Rahmat Darmawan, hingga almarhum Benny Dolo. Selain itu, dari pemain-pemain yang ada, Mitra Kukar sendiri seringkali diperkuat pemain-pemain berlabel nasional macam Yanto Basna, Septian David Maulana, Bayu Pradana, Zulham Zamrun, hingga Zulkifli Syukur. Lalu ada deretan pemain asing yang pernah memperkuat tim ini pun gak main-main. Bahkan diantaranya ada 4 nama yang punya pengalaman main di Premier League. Mereka adalah mantan penyerang Everton, Marcus Ben yang direkrut pada tahun 2011. Lalu ex-back Sunderland, Roy O'Donovan pada tahun 2015. Kemudian mantan gelandang Liverpool dan Juventus, Mohamed Sissoko pada tahun 2017. Dan mantan pemain Liverpool dan Newcastle United, Danny Guthrie pada tahun 2018. Yap, selain dari kekuatan finansial dan juga nama-nama mentereng, Mitra Kukar ini secara prestasi juga terbilang lumayan. Di mana prestasi terbaik mereka di ajang resmi tentu saja saat berhasil menduduki posisi 3 di Indonesia Super League musim 2012-2013. Serta masuk perempat final Indonesia Super League 2014. Kemudian untuk ajang non-resmi, jelas yang paling sensasional adalah saat mereka berhasil keluar sebagai juara Piala Jenderal Sudirman 2015.
Yap, setelah melalui jalan panjang pada akhirnya Mitra Kukar pun terdegradasi ke Liga 2 di akhir musim 2018. Kekalahan yang dianggap kontroversial atas Persija 2-1 memastikan Nagamekers harus rela turun kasta usai menempati peringkat 16 klasemen akhir. Pada musim 2019, Liga 2 yang dibagi menjadi 2 wilayah menempatkan Mitra Kukar di wilayah timur. Sayang, prestasi mereka hanya tembus ke 8 besar. Kemudian pada musim 2021, mereka nyatanya harus menyudahi perjalanan di Liga 2 karena harus terdegradasi ke Liga 3. Yap, tentu saja melihat sejarah yang ada jelas sangat disayangkan tim seperti Mitra Kukar yang diharapkan bisa kembali ke kasta tertinggi justru membubarkan diri dan mundur. Padahal seharusnya tim Nagamekers dijadwalkan akan melakoni pertandingan Liga 3 Zona Kaltim yang akan digelar di Stadion Rondong Demang, Tenggarong pada 15-29 Desember 2023. Di mana mereka seharusnya juga akan bersaing dengan Persiku Tim Kutai Timur, Berau FC, Persiku Baru Kutai Barat, Sangkulirang FC, ACN Muara Badak FC, Persisam United, dan Kartanegara FC. Namun sayangnya Mitra Kukar kadung mundur. Nah, ketika ditanya apa alasannya, manajer Mitra Kukar, Nur Alam, sebagaimana dilansir dari bola.net, mengatakan kalau mundurnya Mitra Kukar murni karena tidak ada persiapan, bukan karena nggak ada uang. Menurutnya, ini adalah keputusan final dari manajemen setelah menggelar perbincangan intensif dengan Presiden klub, Endri Erawan. Tidak sama sekali, kalau urusan finansial tidak ada masalah, tapi kami mundur karena tim ini belum ada persiapan sama sekali. Pak Endri meminta pertimbangan bagaimana baiknya. Akhirnya kami putuskan untuk tak ikut dan mundur karena tidak ada persiapan sama sekali. Yang pasti kami dari manajemen meminta maaf atas mundurnya Mitra Kukar dari Liga 3, dan sekali lagi, saya tegaskan ini murni karena tidak ada persiapan, bukan masalah lain, apalagi urusan finansial. Ucap Nur Alam. Yap, sebenarnya Nagamekers sendiri awalnya sudah mempersiapkan diri dengan optimal jelang Liga 3 musim lalu. Pemusatan latihannya di Jakarta dan mereka mengusung misi promosi ke Liga 2. Nah, ketika itu sayangnya tragedi Kanjuruhan kadung pecah dan membuat kompetisi Liga 2 dan 3 terhenti begitu saja. Ketidakpastian itulah yang pada akhirnya membuat para pemain cabut dari klub. Bersamaan dengan itu, manajemen sendiri memilih membubarkan tim. Sehingga ketika kompetisi Liga 3 kali ini mau dimulai lagi, semuanya udah dirasa terlambat. Yap, apapun itu, kita doakan saja yang terbaik bagi Mitra Kukar. Semoga saja tim ini bisa bangkit kembali mewarnai hiruk-pikuk sepak bola tanah air yang penuh dramatisasi ini. So, buat kalian fans dari Mitra Kukar dimanapun berada, tetap semangat dan sehat selalu, oke?